Dialog aduhai Blaze menjadi kutipan yang populer dan ikonik dari Arch Baraju. Melampaui batas kuasa elemen tahap 2, para penggemar ramai-ramai berspekulasi apakah Monsta akan menghadirkan kejutan dengan kemunculan kuasa tahap 3 di episode berikutnya. Nah, sambil nunggu episode 4 rilis, yuk bareng-bareng kita bahas terkait hal ini. Let's go! Pertarungan terakhir yang sebelumnya muncul di versi komik justru ditampilkan pada episode awal versi animasinya. Banyak penggemar menduga bahwa Monsta akan menambahkan jalan cerita baru dalam adaptasi animasi ini. Hal itu karena pertarungan final yang biasanya muncul menjelang akhir Arch di komik kini terjadi pada episode ketiga dari 6 episode total versi animasi tersebut. Mengangkat konsep klimaks dari kuasa tahap kedua elemen Ice dan Blaze. Untuk pertama kalinya, tahap 2 Blaze dan Ice menampilkan perubahan warna rambut serta karakteristik Boboiboy yang menyesuaikan dengan warna elemen masing-masing. Sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi ciri khas elemen tahap 3. Dilihat dari perubahan rambut dan jenis serangan baru, banyak penggemar menantikan apakah Boboiboy Blizzard dan Nova akan muncul. Namun jika mengacu pada versi komiknya, kemunculan keduanya yang hampir terjadi bisa jadi menandakan adanya transisi yang ditampilkan dalam versi animasi. Hal ini serta-merta menunjukkan tahap ketiga, mengingat klimaks art ini berfokus pada kemunculan Fusion Solar dan Taufan. Namun jika melihat kejadian di episode 3 sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana mungkin Fusion Sopan bisa muncul di tengah-tengah pertarungan antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice. Apa sebenarnya yang memicu kemunculannya? Nah, hal ini kita akan membahas lebih lanjut nanti di next video. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Yo, siapa nih yang udah gak sabar nunggu episode 4? Soalnya episode 3 aja udah gila banget. Bener-bener bikin penonton kagum. Ceritanya makin seru, penuh kejutan, dan banyak tambahan yang gak disangka-sangka. Baru separuh Arch Boboiboy di Baraju, tapi vibes-nya itu udah kayak di ending. Nah, sambil nunggu episode 4 rilis, yuk bareng-bareng kita bahas ulang jalan cerita episode 3. Let's go! Cerita dimulai di kawasan Sukubara. Terlihat Blaze dan Gopal yang akan sedang menuju ke ruang meeting. Namun di perjalanan mereka melihat para tentara Sukubara yang sedang menguji coba senjata baru yang baru saja disuplai. Di sini Boboiboy dan kawan-kawannya berunding menyusun rencana untuk mendamaikan Sukubara dan suku salju. Adegan kemudian berpindah ke daerah Talistiwa. Di sana Kapten Papa dan Ochobo tengah mencari komponen pengganti untuk sistem komunikasi mereka. Namun tanpa sengaja keduanya terjatuh ke sebuah lokasi tersembunyi. Di tempat itu mereka menemukan berbagai jenis senjata dan robot misterius. Tak lama kemudian, salah satu robot tiba-tiba aktif dan meluncur terbang keluar dari tempat tersebut. Selanjutnya, cerita beralih ke perjalanan menuju puncak bakar beku. Terlihat Blaze, Siaya, dan Gopal sedang mengawal Panglima Yanari menuju lokasi itu. Di sisi lain, Ice, Ying, dan Kuali juga tengah mendampingi Mas Gardu menuju puncak yang sama. Sementara itu, Feng bersama Roktaroka dan Toktaroka pun bergerak menuju arah yang serupa. Setibanya di puncak bakar beku, akhirnya semua pihak bertemu. Terjadilah perdebatan panas antara Panglima Yanari dan Mas Gardu. Namun di situ situasi berubah ketika Boboiboy yang terbawa emosi ikut terpancing hingga saling mengejek dengan pihak lawan. Akhirnya pertikaian pun pecah dan mereka bertarung di arena puncak bakar beku.
pertempuran berlangsung sengit, teman-teman Boboiboy hanya bisa menyaksikan bagaimana rekannya bertarung melawan dirinya sendiri. Hingga di akhir pertarungan, Feng muncul dari atas sambil membawa Toktaroka dan Roktaroka. Lalu ia melemparkan keduanya ke arena tersebut, tempat Boboiboy bertarung, dan cerita pun selesai. Baiklah, itu dia alur cerita episode ketiga. Gimana? Menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Di tahap kedua elemen Ice dan Blaze ini, Boboiboy untuk pertama kalinya punya perubahan warna rambut dan karakter sesuai warna elemennya. Padahal dulu hal kayak gini cuma ada di elemen tahap 3. Kalau di versi komik aslinya, perubahan warna rambut cuma ada di elemen tahap 3. Tapi karena kekuatan Blaze dan Ice mencapai titik klimaks, mereka berhasil melampaui batas masing-masing, sampai-sampai karakter dan penampilan mereka pun ikut berubah. Selain itu, kita juga melihat mereka mengeluarkan aura atau kodam dari masing-masing penguasa asal elemental mereka. Sumpah, di momen ini Mimin tuh bener-bener takjub banget ngelihat mereka mengeluarkan kodamnya. Dan juga Mimin terpukau sama teknik baru Boboiboy Ice dalam bertarung melawan Boboiboy Blaze. Di sini Ice bisa mendominasi banget, bahkan di awal dia lebih unggul daripada Blaze. Dengan jurus barunya yaitu tipuan cloningan dirinya menggunakan patung es, bahkan di sini ia hampir melukai Blaze dengan Ice pembegunya itu. Selama ini kita nggak pernah lihat Ice menggunakan jurus-jurus ini, dan Mimin juga nggak expect kalau Ice bisa selincah itu. Ya, secara kekuatan, Ice dan Blaze memiliki tingkat kemampuan yang setara. Namun keunggulan Ice terletak pada strategi dan ketenangannya saat bertarung. Ia mampu mengendalikan emosinya dan menyerang dengan penuh perhitungan. Berbeda dengan Blaze yang cenderung emosional dan bertindak terburu-buru. Namun seiring berjalannya waktu, Blaze mampu mengimbangi Ice dengan jurus-jurus yang dia milikinya. Well, kalau di sini Feng nggak datang untuk memisahkan mereka bisa aja langsung dapet 2 elemen tahap 3 sekaligus. Tapi ya resikonya gede banget. Ngendalin satu elemen tahap 3 aja kayak beliung udah repot banget, apalagi 2. Wah, keteteran dah tuh Feng. Baiklah, itu dia hal menarik episode lalu. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.